Baik, selamat pagi Pak Mas Erdo. Selamat datang di podcast HR30 with Chris. Ini podcast bincang-bincang karir yang mungkin bisa menjadi perspektif bagi generasi muda dalam meniti karir, mengembangkan karir di dunia kerja. Bincang-bincang santai, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi lesson learned, menjadi pelajaran yang bisa bermanfaat bagi pendengar podcast ini. Nah, Mas Erdo, karirnya mungkin selama ini agak unik ya, karena di bidang HR memang mayoritas banyak orang dari berbagai latar belakang ya, berbagai background. Salah satu fungsi di perusahaan, salah satu karir di perusahaan di bidang HR ini memang tidak seperti bidang-bidang lain. Kalau kita lihat misalnya di bidang teknik, pasti latar belakangnya teknik ya. Di bidang finance, pasti latar belakangnya finance. Di bidang marketing, mungkin juga kebanyakan paling nggak punya background marketing. Nah, bidang HR ini kan termasuk yang gado-gado ya, Mas Edo. Hmm. Background bisa berlatar belakang macam-macam. Nah, mungkin supaya juga sebagai pembuka dan pemirsa podcast ini tahu background Mas Edo, bisa mungkin sambil introduksi dan kenapa memilih karir di bidang HR. Ya, ya. Terima kasih Pak Kris. Thank you juga undangannya di podcast HR30 ini, sebuah kehormatan bagi saya ya. Jadi kalau boleh cerita Pak, saya Erdo. Jadi karir saya awal-awal lulus, jadi kalau mau cerita background pendidikan, saya di sains ya, sains teknologi farmasi lebih tepatnya. Jadi calon atau calon apoteker ya, karena saya belum ambil apoteker gitu kan. Beda sama teman-teman mayoritas angkatan saya yang ambil langsung ke pendidikan Pendidikan keprofesian. profesi ya, Ya, profesi. kalau apoteker itu kan ada 1 tahun tuh. Kayak Ya, mirip kayak koasnya dokter. Mungkin sekarang engineer juga ada ya, insinyur ya. ya. Gelar keprofesian gitu kan. Saya waktu habis lulus langsung kerja Pak. Jadi saat waktu itu pertama kali kerja di industri farmasi, masih berhubungan dan di laboratorium. Jadi nggak butuh license apoteker lah ya. Tapi mungkin kalau jadi kepala produksi gitu ya, itu perlu sertifikat atau apoteker ya, gelar apoteker. Tapi karena entry level juga gitu ya, di product development pertama kali gitu ya, jadi membuat atau meramu lah ya, menciptakan formulasi ya di lab gitu ya, product development. Habis itu nggak lama dipindah ke produksi Pak. Jadi lantai Hmm. produksi ya, di situ kan strukturnya lebih, namanya juga di pabrik, jadi ini core bisnisnya gitu kan. Nah, jadi di situ mulai belajar leadership juga secara alami karena jadi section head atau supervisor lah ya di shop floor gitu kan, dengan dinamikanya gitu yang menjadwalkan shift, terus berhubungan dengan manusia nih. Nah, ini yang Hmm. tadinya kalau sebagai formulator tuh single kontributor gitu kan, karena entry level, nanti di pabrik itu udah hubungan, ada anak buah lah gitu ya di situ. Terus sempat pindah ke industri lain ya, dari industri farmasi, pabrik juga, tapi Ya. di industri makanan minuman ya. Ini mirip secara ini proses manufacturernya, tapi yang produk yang dibuat beda, standarnya beda Ya. aja. Kebetulan multinational company, jadi kita juga ngerasa ada perbedaannya gitu ya dari segi culture. Disitulah saya baru melihat, wah, secara budaya manajemen itu stylenya beda ya antara perusahaan yang mungkin farmasi lokal sama multinational company yang standarnya juga beda. Nah, disitulah baru. Nah, dulu kalau orang pabrik itu role modelnya ya yang paling tinggi, Pak. Kepala pabrik atau Kepala factory pabrik. manager ya. Nah, dulu cita-cita pengen jadi factory manager gitu kan. Karena kan pabrik itu juga nggak terlalu banyak ini ya. Ya pokoknya taunya ya itu aja lah, lingkungannya paling tinggi itu gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya berpikiran ambil teknik industri gitu kan. Jadi di sini saya juga dapat perspektif yang cukup luas gitu ya, organisasi itu ada apa aja gitu ya. Kemudian walaupun belajar manufacturing juga, tapi jadi terbuka juga ya, network atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, habis lulus master di teknik manajemen industri, saya dapat link ya. Jadi ada tawaran waktu itu. Oh, sebelum sebelum lulus master pun ada beberapa kali proyekan sama dosen lah ya. Jadi beberapa industri waktu itu tambang gitu ya. Jadi dapat exposure di sana, dapat portofolio juga. Nah, ini jadi dilirik nih sama salah satu konsultan lah gitu ya, untuk
ngerjain satu project. Nah, project pertama saya itu job evaluation tuh. Hmm. Jadi berhubungan banget sama HR gitu Ya. ya. Walaupun habis itu ada job workload analysis, kemudian ada beberapa training juga sempat ngisi public training gitu kan. Dan kebetulan mostly sih bidangnya HR. Nah, disinilah portofolio saya gitu ya. Ada beberapa gitu kan dari project, ngajar gitu ya. Dan itu yang di-acknowledge saat, sama perusahaan Next ya. Jadi habis di consulting mungkin sekitar 3-4 tahun saya balik lagi ke corporate gitu ya. Waktu itu perusahaan tour travel ya, sebelum COVID. Jadi waktu itu transisi dari konsultan ke profesional atau di internal practitioner lagi gitu. Nah, disitulah mulai jadi orang HR-nya gitu kan. Kebetulan waktu itu langsung ke fungsi OD juga ya, Organization Development ya, pengembangan organisasi. Jadi memang ini fungsi yang membutuhkan namanya juga pengembangan ya. Jadi menciptakan yang tadi yang nggak ada jadi ada, ya, yang tadinya kecil jadi lebih besar atau lebih kompleks, lebih mature gitu kan. Ya, jadi agak beda nih sama HR operational atau HR yang tadi yang mungkin rekrutmen. Nah, disinilah awal karir saya di HR ya. Kalau tadi HR mungkin HR sebagai consultant, ini sebagai Ya. internal practitioner. Nah, habis itu baru nih sebelum COVID saya kebetulan pindah ke perusahaan yang sekarang dan lebih ini lagi meniti karir di HR gitu ya. Pegang people development, masih pegang organization development juga, HR development ya. Dan terus juga dan di sini juga saya juga punya dapat networking gitu ya Pak, networking profesional. Nah ya so far sih masih meniti karir di bidang yang sama walaupun ya kita nggak tahu ya karir di masa depan membawa kita kemana gitu kan. Ya. Kira-kira kayak gitu Pak ya Oke. perjalanan karir saya dari orang sains terus belajar engineering lalu belajar jadi konsultan terus jadi HR practitioner Ya. sampai sekarang. Ya. Menarik milestone-nya ya dari mulai tamat S1 sebagai sarjana farmasi, kemudian bekerja di pabrik farmasi, lalu kemudian masuk ke manufacturingnya, kemudian pengen atau tertarik menjadi factory manager atau leader di lingkungan manufacture, Pabrik. lalu sekolah lagi, lalu kemudian setelah sekolah di S2 itu berkesempatan menjadi konsultan, bersinggungan dengan dunia HR, lalu masuk ke dunia HR sebagai praktisi, dan sampai sekarang menjadi praktisi di HR. Nah, ini kan ada semacam karir switch ya dalam perjalanan Career switch. itu ya. Dan ya memang kita tahu bahwa karir itu adalah pilihan. Tapi kadang-kadang pilihan itu bisa by chance gitu ya. Bisa by chance artinya ada kondisi yang membawa kita ke sana. Hmm. Bisa juga memang betul-betul kita plan, kita rencanakan ke arah sana gitu. Hmm. Nah, pada waktu tadi awalnya kan pengennya apa, ada role model yang membuat pengen jadi leader di manufacture ya, factory manager atau manufacturing manager gitu. Kemudian sekolah lagi itu dalam proses berpikirnya merencanakan untuk berkarir di manufacture menjadi factory manager. Hmm. Itu dalam proses berpikir itu ya pokoknya mengembangkan diri dulu karena tertarik dalam bidang manajemen. Ada ada keinginan untuk improve kemampuan karena banyak bersinggungan tadi dengan manajemen ya, dengan supervisory, dengan melihat lead people dan sebagainya. Tapi kemudian apa nih yang membuat ada momen gitu ya, mungkin ada Hmm. momen di waktu itu Mas Erdo dalam Hmm. proses berpikirnya setelah S2 itu tidak baik lagi ke manajemen di pabrik, tapi justru Ya, ketertarikannya di dunia HR. Itu kira-kira gimana proses yang terjadi, mungkin ya, lesson learn yang bisa dilihat dari situ, Mas Erdo? setuju Pak Kris. Ya kan, kadang-kadang memang kita berencana, tapi kadang-kadang ya takdir yang menentukan ya, atau kesempatan opportunity tadi ya. Nah, Ya. benar. Mungkin sampai lulus S2 itu masih saya pegang sebenarnya cita-cita itu ya. Tapi di situ dalam perjalanan saya juga mempelajari dan juga berjejaring juga ya dengan yang tidak orang manufacturing nih ya, Hmm. entah teman angkatan, kemudian juga ada senior gitu ya. Kemudian juga ya tadi
klien-klien di project, waktu proyekan sama dosen gitu ya kan, interaksi gitu kan. Saya ngelihat oh ada orang site, orang office gitu ya, head office juga gitu ya. Dan di situ mungkin juga membawa saya karena saya dari awal karir di manufacture di pabrik gitu kan. Jadi di atau di lingkungan kerja yang lain gitu ya tuh beragam gitu kan. Hmm. Tadi ada lingkungan kerja pabrik, lingkungan kerja site gitu ya, ada lingkungan kerja di office juga gitu kan. Nah, dan terekspos juga di berbagai fungsi-fungsi lainnya gitu kan di organisasi. Dan kayaknya menarik juga nih ya, masing-masing organisasi punya fungsi-fungsi tergantung dengan industrinya, ada bisnis proses, ada support proses gitu ya, ada function-function lain-lain juga. Nah, disitulah baru, nah ini juga kalau direncanakan, apalah jadi orang HR direncanakan mungkin awalnya tidak Pak gitu kan, tapi ya tadi ada chance nih, tiba-tiba di offer gitu kan, ada proyekan daripada nah nyari kerja waktu itu juga nggak mudah gitu ya, ada beberapa mulai apply gitu tapi belum ada panggilan, ya sudah kita ada ya opportunity kita sikat dulu aja gitu kan. Nah kebetulan dekat sekali project-project itu dengan HR. Nah disitulah mulai dapat nih asiknya gitu kan. Oh kayaknya mau nggak mau pun kita kalau nempuh karir mungkin ini ya generalis ya atau manajerial gitu kan, mau nggak mau kan hubungan sama orang juga gitu kan. Jadi HR kalau menurut saya yang penting kita nggak alergi ketemu orang lah gitu ya. Jadi kita suka ketemu orang, suka komunikasi sama mereka, suka ngembangin orang juga, suka solve problem-problem mereka gitu kan. Entah sebagai leader atau sebagai orang HR kita pasti akan menemui Ya. people gitu ya. Karena people adalah salah satu agenda yang penting juga, adalah faktor yang harus dikelola oleh seorang manajer selain mungkin budget, waktu gitu ya, ada resource-resource lain juga gitu. Tapi human resource itu adalah resource yang harus dikelola oleh tiap leader gitu kan. Itu yang menggerakkan organisasi. Dan disitulah saya mulai kayaknya jadi orang HR juga enak juga, asik juga gitu ya. Di situ mulai ketemu sama teman-teman. Mostly kan di HR banyak kan psychology ya. Kemudian ada Ya. juga beberapa sebagian orang hukum. Tapi ya ya ini yang mempertemukan Pak Kris juga dengan Pak Kris nih. Ternyata dari sebuah alma mater kampus teknik juga orang HR-nya banyak banget gitu ya. Ini gimana nih engineer sama scientist kok bisa jadi HR gitu kan. Pasti mereka punya cerita macam-macam. Nah, nanti lewat Pak Kris ini mungkin ceritanya jadi macam-macam nih ya. Tadi saya cuma baru satu gitu kan. Ada yang lewat, nanti yang lain mungkin lewat jalur MT, ada yang lewat jalur consultant, ada yang lewat jalur macam-macam gitu kan. Itu jadi mungkin kalau aku beranggapan nih Pak ya, HR itu salah satu posisi yang cukup open, inklusif gitu untuk Ya. background yang lain. Ya, asal mau belajar aja, ya asal mau belajar, nggak alergi sama orang gitu ya. Mulai belajar yang sederhana, mulai bisa gitu kan. Kadang-kadang bahkan mungkin ya mungkin ada beberapa kalau kita jadi asesor mungkin harus S2 psychology. Relatif kalau menurut saya sih, walaupun menurut orang lain bisa jadi berbeda ya, mudah dipelajari gitu sih Ya. Pak. Ya, jadi dari situ kelihatan memang ada faktor kesempatan ya pada waktu Mas Erdo selesai atau pas waktu S2 lalu ada kesempatan untuk consulting. Jadi ada kesempatan berinteraksi dengan pekerjaan di bidang HR dan kemudian ada ketertarikan. Dan tentu dari situ bisa kita lihat bahwa mungkin ada karakteristik yang sesuai dengan personalitas kita ya. Hmm. Jadi tadi yang kata kunci yang saya tangkap tadi dari Mas Erdo adalah senang bertemu orang. Hmm. Jadi sekarang kita memang kita seringkali punya banyak kesempatan mungkin tawaran pekerjaan atau jenis pekerjaan tertentu, tapi kata kuncinya adalah apakah kita melihat pekerjaan tersebut kira-kira cocok nggak dengan karakteristik kita gitu ya. Sehingga ada minat, ada antusiasme muncul untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kira-kira seringkali pilihan karir itu bisa membawa kita sukses atau berhasil kalau ada kecocokan atau match gitu ya antara jenis pekerjaan yang kita akan lakukan dengan karakteristik kita. Memang orangnya senang ketemu orang atau memang karakter kita memang misalnya senang menganalisis, ya berarti kita senang di kerjaan yang berkaitan dengan data atau yang tadi Mas Edo sebut sebagai single contributor gitu ya. Nah ini pilihan-pilihan karir ini kelihatannya pada waktu
berjalan tadi Mas Edo menjalani proses tadi, ada situasi melihat seperti itu nggak? Sehingga kayaknya emang cocok nih Hmm, bekerja HR dengan tipe ya, saya, dengan karakteristik saya. ya, ya, ini Pak. Ini Atau juga. Hmm, atau go with the flow saja, jalani saja dulu, nanti cocok nggak cocok kita lihat nanti. Nah, itu mana yang lebih menjadi proses berpikir pada waktu itu? ya, ya, ya. Ini juga proses pencarian jati diri nih Pak, gitu kan. Saya dulu juga orangnya juga lebih tadi ya, mungkin lebih bilang introvert kali ya. Jadi mendapatkan energinya tuh ketika kita sendiri gitu kan, daripada ketika ketemu orang. Cuma ternyata itu berubah ketika ya tadi ya, saya jadi public trainer gitu kan, di konsultan hubungan sama klien. Mau nggak mau ada interpersonal skill yang harus dikuasai gitu ya. Ya, Dan ternyata kok saya menikmati enjoy. ya. Ternyata saya cukup ekstrovert juga di situ ya. Jadi terutama hubungan sama manusia ya. Jadi cukup flow aja. Jadi nggak effort banget gitu untuk negosiasi, untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Tapi HR karena dia komunikasi hampir ke seluruh karyawan, ke calon karyawan juga, itu lebih banyak aja kebutuhannya gitu kan. Dan mungkin juga harus berkomunikasi tentang hal-hal yang cukup sulit ya jadi pekerjaannya orang HR gitu kan. Nah, ternyata cukup bisa gitu ya, dia atau dia nggak bisa, dan sampai di titik ini ya tentu saja perlu ada yang harus dipelajari, harus perlu jam terbang juga gitu kan. Kemudian juga perlu networking ya, kalau menurutku networking juga penting zaman sekarang, dan disitulah yang membuat opportunity tadi yang dibilang Pak Kris tadi itu muncul secara alami aja gitu ya. Ya, Jadi coba mencari keunikan, dan disitulah yang membuat kita jadi bisa dilirik atau dihampiri sendiri opportunity itu, dan kita mau ambil atau tidak ya itu terserah kita sih, ya kan. ya. Gitu Pak kira-kira. Menarik nih Mas Edo menyampaikan apa pencarian jati diri ya. Karena tadi kita sebutkan karir itu adalah pilihan, dan karena hampir jumlah jam yang kita alokasikan untuk bekerja itu kan hampir mayoritas dari jam-jam dalam hidup kita ya. Hmm. Jadi kalau karir itu adalah pilihan, itu sebenarnya adalah juga pilihan hidup. Karena Ya. kita akan banyak bekerja, dan ya kalau kita memilih, tentu kita memilih yang sesuai dengan jati diri kita. Kalau enggak, switching karir dari satu bidang ke bidang lain tuh kalau enggak akan stressful seumur hidup ya. Hmm. Kalau salah pilih karir gitu kan. Nah, tadi Mas Edo menceritakan pada waktu switching karir itu memang ada sesuatu yang kemudian dinikmati ya, enjoy ya, Hmm. walaupun sesuatu yang belum pernah dipelajari atau diketahui sebelumnya, bidang yang baru, tapi karena ada apa namanya kesesuaian dengan karakteristik diri, menemukan jati dirinya di sana, lalu proses proses pertumbuhan dalam bidang karir yang dipilih itu jadi lebih mudah. Nah, tadi juga terlihat dari cerita Mas Erdo ada continuing apa namanya self development ya, Hmm. pengembangan diri yang terus menerus, baik tadi sekolah lagi S2 maupun tadi mungkin ada training-training ya. Dan ini bagaimana Mas Edo melihat dampak atau peran untuk selalu mengembangkan diri dari sisi kemampuan terhadap pilihan karir ya? Karena kadang orang pengen maju karirnya, tetapi investasi yang dia lakukan untuk pengembangan dirinya mungkin minimal, ya, Hmm. atau merasa sudah cukup lama mempelajari suatu hal, padahal dunia berkembang dengan cepat ya. Yes, Pak. Jadi banyak perubahan dalam keilmuan, dalam perkembangan teknologi dan sebagainya, sehingga updating menjadi perlu. Gimana Hmm. Mas Eko melihat eh, Yes. kondisi ini? Hmm. Ya, belajar menurut saya juga seumur hidup ya Pak. Kalau kita ngelihat ada beberapa orang yang sudah usianya di atas 50 pun ambil S2, S3 atau bahkan S1 ada juga gitu ya. Jadi kita harus terinspirasi nih sama teman-teman yang belajar atau di usia yang sudah cukup senior, bahkan dia mau belajar hal yang di luar bidangnya, yang dia udah ahli di satu bidang
tapi dia mau mulai dari nol lagi gitu ya, atau belajar sama yang lebih muda, itu kita harus biasakan dan kita apresiasi. Saya juga udah mau apa dari mulai ngulik atau bidang lain juga gitu kan. Saya coba kaitkan atau hubungkan dengan pekerjaan ya, misalnya kemarin-kemarin saya juga ambil beberapa sertifikasi atau beberapa bootcamp gitu atau pembelajaran gitu ya yang di luar bidang saya, dan selama itu kalau menurutku kita ada ketertarikan gitu ya. Kemudian ya sebisa mungkin kita bisa mengaitkan dengan pekerjaan kita sekarang supaya langsung kita bisa ada quick win-nya, ada low hanging fruit yang bisa kita capai gitu Pak, sehingga kita juga istiqomah atau tersebutnya apa persisten gitu ya dalam menuntut ilmu, jadi terus gitu ya, maju terus gitu ya. Nah, itu penting untuk kita lakukan supaya kita juga punya pembeda atau punya competitive advantage dibandingkan orang lain di bidang kita gitu ya. Saya kemarin kalau saya coba di antara teman-teman saya yang background pendidikannya sama, mungkin saya juga punya keunikan tadi ya. Orang farmasi yang jadi HR ya, atau engineer yang jadi HR gitu kan. Di antara orang HR, saya coba cari keunikan lain. Saya orang HR yang ya walaupun belum gak jago-jago amat, tapi ngulik coding AI itu udah mulai gitu kan. Dan di sinilah yang saya coba tambahkan gitu kan. Ini nggak hanya ngikutin tren, tapi juga nyari apa sih yang kita bisa ulik sama-sama gitu kan. Saya juga ngelebarin network saya di bidang ke orang-orang tech juga gitu, nggak hanya orang HR juga gitu kan, dan berjajaran juga sama orang-orang di luar profesi saya. Jadi ini yang kalau dibilang belajar bidang apapun gitu ya, walaupun ilmu di dunia ini kan banyak banget ya Pak, kita tentu perlu picking mana yang kita pilih, mana yang kita expert, karena kalau menguasai semua keilmuan kita jadi generalis ya, ya itu mungkin juga perlu juga kita jadi tahu harus carinya ke semana, ke siapa gitu ya, tapi memperdalam jadi P-shape atau M-shape gitu ya, atau com-shape gitu kan. Jadi kita selain jadi generalis, kita juga ada beberapa spesialis yang kita cukup dalam sehingga kita juga bisa bersaing atau punya value proposition dibandingkan orang lain. Karena yang namanya persaingan ya, terutama di Indonesia ini kan makin lama makin ketat ya. Jadi kalau kita nggak punya pembeda, ya kita nggak cukup bisa bersaing kalau menurut saya gitu kan. Jadi kita perlu punya value proposition, sehingga kenapa kok kita unik nih dibandingkan orang lain yang setara profesi sama kita. Iya, menarik nih. Jadi talent competition ya di talent market gitu ya. Jadi lesson yang bisa kita dapat dari yang sampaikan Mas itu tadi untuk pemirsa podcast ini, jangan berhenti mengupgrade diri ya untuk Hmm. keunikan kemampuan kita, value proposition yang kita offer kepada eh, perusahaan atau tempat kita bekerja ataupun ke market ya. Karena yang bisa menerima value kita tidak hanya di lingkungan di mana kita bekerja sekarang, tetapi juga kepada market yang secara luas ya. Continuing education itu menjadi krusial karena Data pulse-nya growth-nya paling gede ya. ya, Salah satu yang besar karena penduduk kita kan besar banget Pak. ya, Dibandingkan mungkin hanya kalah sama India, China sama US gitu kan, kita ya, terempat. Tapi trend score atau berapa skor bangsa itu ada tentang adopsi AI gitu ya, dari beberapa faktor itu kita termasuk yang rendah, atau empat atau lima paling rendah lah. Jadi nah, ini akan jadi masalah. Jadi potensinya besar, potensi datanya besar, data poolnya, tapi trend score-nya rendah. Jadi kemampuan. ya, kemarin kejadian tuh Pak, kita jadi sasaran hacker, data kita dipakai untuk ya bocor dan dipakai untuk nge-training AI-nya orang. Nah ini kalau menurut Ya, saya sih jadi ini bersama. Terus kalau ada bisa googling juga artikel oleh PwC ya, bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini relatif ketinggalan dalam adopsi artificial intelligence ya. Negara yang penduduknya banyak ini pasti dikaruniai juga talenta-talenta oleh Tuhan gitu ya, yang terbaik atau tercerdas, mungkin dari dalam bidang olahraga juga gitu kan. Gimana kita bisa manage talent kita? Ya jangan sampai diambil sama bangsa lain. Karena untuk membuat artificial intelligence yang relevan, yang bisa ngasih jawaban oke, akurat, itu perlu real intelligence Pak gitu. Dan itu juga yang menggugah saya untuk belajar-belajar bidang lain ya, walaupun tadi kadang-kadang harus hard coding lagi, harus
ngulik lagi gitu kan, yang kadang-kadang I'm too old for this gitu kan. Ya nggak ada cerita terlalu tua untuk belajar gitu ya. Kita masih bisa Iya. belajar, bahkan saya belajar sama fresh graduate yang baru lulus untuk tentang dasar-dasar pemrograman. Ya, katanya gitu, AI itu adalah semata-mata linear algebra. Ya, ya itu kalau kita lihat bagaimana cara kerjanya, ya itu kayak orang main sulap Pak, ya kan. Di luar kita lihat terkagum-kagum, tapi kalau udah tahu rahasianya sebenarnya oh begitu doang gitu kan. Ya nggak doang sih, tapi di dalamnya tuh kompleks banget gitu kan. Mencoba memimik neural manusia ya si Ya, algoritmanya itu gitu kan. Tapi ya ini menurutku sih teknologi yang akan mengubah cara kerja kita di masa depan, seperti ketika manusia menemukan mesin uap, ya. seperti ketika manusia menemukan listrik. Ya dulu kan gara-gara mesin uap kita nggak pakai kuda lagi, gara-gara listrik kita kerja bisa sampai malam gitu kan Pak. Dulu kan kerja cuma pagi doang, siang doang gitu. Matahari. Terus gara-gara satu lagi komputer ya kan. Ya, sekarang orang yang pakai mungkin dulu menulis harus bisa menulis indah itu bagus Pak gitu kan, dari salah satu syarat masuk perusahaan, karena kan kita banyak surat menyurat harus bisa nulis dan lain-lain, tapi sekarang nice to have aja bisa menulis indah gitu kan. Karena kita hampir 90% ngetik kan. Satu lagi bisa jadi AI ini yang apa nah Next. jadi turning point teknologi yang merubah cara hidup kita ke depan atau cara bekerja kita ke depan gitu. Ya, jadi menarik nih lesson learn-nya untuk pemirsa podcast ini bahwa never stop learning. Even kita nggak punya kemampuan secara teknis mendasar, misalnya tadi kita mungkin bukan menjadi pengembang AI, tapi kita paling tidak menjadi pengguna AI yang baik, Ya, yang mampu mengaplikasikan AI di bidang kerja sama kita. kerja masing-masing. Ya, oke. Yang tadi juga menarik saya lihat dari pengalaman Mas Erdo ini kemauan dan kemampuannya untuk membangun jejaring. Hmm. Jadi satu hal yang mungkin nggak dipelajari juga di bangku kuliah ya. Dan kadang-kadang pada awal-awal karir, kalau kita mulai bekerja habis tamat, fokus kita kan mungkin lebih banyak ke mengerjakan pekerjaan itu ya, karena Hmm. kita sudah diisi demikian banyak pengetahuan gitu, kita pengen segera mengaplikasikannya dalam tugas-tugas yang diberikan. Hingga kadang-kadang lupa untuk faktor-faktor lain yang juga berpengaruh dalam karir. Dan Mas Erdo tadi saya dengar dan juga saya lihat dari pengalamannya sejak dini juga eh, cukup banyak membangun jejaring, terlibat dalam komunitas. Bagaimana Hmm. Mas Erdo lihat Ya, ini dampaknya juga ini terhadap karir? Dampaknya gimana terhadap karir ya, Mas Erdo? ini juga yang mempertemukan saya sama Pak Kris nih. Mungkin kalau saya nggak develop community gitu ya kan, nggak mungkin ya mungkin takdirnya lain gitu ya Pak. Nah, ini juga menarik karena kalau menurut saya selain tadi ya portofolio, jadi dalam karir itu kita portofolio itu penting, dan Ya, personal branding, karena kan kita setelah punya portofolio kita perlu ini kan menyampaikan. sounding ya, atau kita harus tunjukkan bahwa kita Ya, memang punya portofolio itu gitu kan. Ya di sini ada ilmu marketingnya lah gitu kan, personal branding. Satu lagi adalah kita buat atau kita masuk ke jejaring profesional. Ya harus buat sih sebenarnya, tapi at least kita tahu jejaring profesional kita tuh di mana. Nah disitulah kita bisa muncul opportunity baru ya, dari yang kecil ya, semacam ya kenal silaturahmi kan juga dapat pahala ya. Sesimpel itu kita ketemu sama orang, berteman baik gitu kan, sampai yang tadi bisa ada project, ada opportunity profesional atau lawan pekerjaan bahkan gitu kan, itu penting sekali. Maka dari itu saya coba connecting the dots saja nih Pak, karena mengembangkan komunitas ternyata juga nggak beda gitu ya sama mengembangkan organisasi ya, ada yang sama ada yang beda ya. Jadi kalau mengembangkan komunitas itu kita perlu sebagai facilitator, nggak bisa terlalu dominan juga ya, karena nggak semua orang juga ya, tadi ya aku lihat komunitas itu juga macam-macam bentuknya kan, beda banget ketika di perusahaan itu orang itu ada ya beragam, tapi misalnya oh kebanyakan dari background tertentu atau tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu gitu kan, bahkan mereka diikat sama aturan perusahaan gitu ya, atau aturan organisasi. Tapi sebenarnya komunitas, apalagi komunitas yang belum terlalu mature gitu ya, itu anggotanya bisa beragam dari berbagai perspektif, dan itu bagaimana kita kebijaksanaan kita untuk saling ya tadi ya bisa memfasilitasi mereka gitu ya. Biasanya komunitas itu berkembang kalau kita kasih makan dalam tanda kutip adalah konten ya, jadi orang harus ada hal yang dia
ada benefit value yang dia, oh kenapa kok dia engage sama this community gitu kan, tadi ya bisa materi pelajaran, berita atau apapun gitu kan. Tulisan ya konten seperti ini juga gitu Pak bisa di share di berbagai komunitas supaya mereka juga ada gitu kan. Yang kedua tentu saja event ya. Hmm. Kadang-kadang komunitas tuh kalau nggak ada eventnya juga garing banget gitu kan. Minimal webinar ya, minimal webinar. Kalau bisa ada event offline gitu ya, itu akan sangat engaging banget, ada keterikatan di sana. Atau yang ketiga bisa jadi ini, opportunity Pak. Ini juga banyak yang dicari, apalagi opportunity pekerjaan ketika nyari kerja itu susah gitu kan. Ya, Ketika ada community, ada yang share opportunity, baik opportunity project juga oke juga gitu kan. Itu akan membuat dinamis komunitasnya itu. Dan akhirnya, dan tentu saja nambah berkembang. Ini penting juga untuk ngembangin karir personal juga ya. Ketika ya, kita join di komunitas, itu banyak opportunity yang bermunculan atau minimal kita bisa belajar dari ya, diskusinya atau dari interaksi antar orang di dalamnya. Itu sih Pak. ya. Sangat menarik karena memang dunia kerja tidak hanya dunia teknis, pengetahuan, keahlian yang kita lakukan, tapi juga interaksi antar orang ya. Mm-mm. Di dalam perusahaan juga interaksi antar orang menjadi faktor penentu juga. Apakah interaksi itu dalam bentuk komunikasi, kerjasama, maupun penyelesaian masalah, itu semua secara simulasinya bisa dilakukan juga di komunitas atau di network yang kita ikuti ataupun kita buat ya. Dan yang Jadi menarik Pak, kalau di perusahaan kan kita ada masanya ya, entah ya, kita nanti pensiun ini paling panjang nih, atau kita pindah bendera, ya kan, ya, bisa jadi kan namanya kita karir juga nggak ada yang satu perusahaan terus, terus ada juga kalau ya bisa jadi kita nggak diperpanjang kontraknya atau di layoff dan lain-lain. Tapi kalau kita punya komunitas, terutama komunitas profesional, as long as kita ada di komunitas, mau ada di komunitas itu dan ya tidak parah-parah banget lah melanggar. Kalau mungkin kalau melanggar peraturan atau eh, apa kesepakatan bersama juga di kick juga ya saling urus. Tapi kalau asal kita baik-baik saja ngikutin ya kita ada di situ. Jadi menurutku jejaring profesional itu akan lebih abadi daripada ya, jejaring kerja itu sendiri ya. Karena ya, kalau di perusahaan kan kita ada masanya tadi ya, nggak selamanya atau bahkan aku kenal beberapa temen yang udah beberapa kali pindah bendera tapi ya masih engage dengan komunitas profesional yang sama. Mungkin boleh juga sih jejaring hobi dan lain-lain itu juga bisa jadi ada opportunity dari situ. Tapi kalau jejaring ya, profesional ini yang akan bermanfaat untuk karir kita ke depannya. ya. Jadi kalau tadi apa satu penambahan kemampuan menambah value kita, kemudian kedua personal branding menambah value kita, yang ketiga eh, memperluas network juga menambah Yes, value kita ya. yes. Value kita dalam meniti karir ya kan. Karir juga konteksnya lebar ya Pak, nggak hanya dalam Ya, satu ya, organisasi, tapi juga bisa multi atau bahkan self employee itu juga ya. bagian dari karir ya. Gitu. Entrepreneur bisa bagian dari karir kita. Bagian dari karir juga. Melihat talent-talent baru di Hmm. organisasi atau di tempat bekerja, muncul generasi berikutnya, generasi yang lebih muda, menjalani karir dari staff dan seterusnya. Gimana Mas Edo melihat generasi baru dari pekerja saat ini? Hmm. Mana Ya, mereka dalam karakteristiknya dalam meniti karir, karakteristiknya dalam bekerja, apa yang Mas Edo lihat? ya ini mungkin juga trending topik nih di berbagai organisasi nih Pak ya. Masuknya generasi baru nih, Gen Z ya. Tapi Gen Z itu sebenarnya udah masuk organisasi kalau yang S1 udah 5-6 tahun yang lalu tuh udah Ya, mulai masuk ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang kaget atau industri-industri yang nggak biasa gitu atau leader-leader ya yang dari generasi sebelumnya yang kaget gitu kan. Tapi ya, sebenarnya mereka udah cukup lama dan itu keniscayaan ya. Bahkan nanti habis Gen Z, Gen Alpha juga udah kita bisa masuk jadi juga. udah akan kita harus siap-siap gitu kan dengan karakteristik yang berbeda. Ya, Tentunya masing-masing generasi punya keunikan. Tadi kan kita udah bahas ya waktu zamannya Pak Kris ya, bahwa loyalitas is number one gitu kan. Bahkan takut-takut kalau kita terlalu early pindah itu bisa di semacam blacklist atau ini sama RD dan ya mungkin beberapa masih ada ya atau kejadian di beberapa organisasi makanya sangat tergantung apa HR atau organisasinya atau dengan kandidatnya. Tapi saya ngelihat bahwa keniscayaan kita akan berganti generasi, ya kan? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu kan berbahasanya. Jadi bahkan nggak usah di dalam organisasi, di luar customer kita pun shifting, Pak. Industri ya, apapun, ya.
ini pentingnya kita punya diversity dalam segi generasi juga di organisasi. Diversity saya percaya itu menambah agility atau keberagaman di organisasi itu bagus, menambah perspektif, menambah Ya, ide, ya. Asal kita juga ada tantangannya juga ya, challenge ya, untuk bagaimana sih multi generation atau etnis atau bahkan gender gitu ya. Itu untuk inikan di organisasi ada caranya sendiri. Tapi keberagaman saya percaya itu bagus, termasuk keberagaman dalam generasi. Jadi ketika kita punya karyawan yang misalnya contohnya dari generasi Gen Z nih, dan kita mau menyasar market Gen Z nih, itu jauh lebih mudah karena ide-idenya kan ada nih dari dalam gitu kan. Dan dengan karakteristik yang ya tadi ya, mungkin beberapa stigma ya, walaupun saya nggak mau generalisir juga, tapi itu yang sering didengar di market kayak tadi sering berpindah kerja dan lain-lain, bisa jadi value mereka terhadap loyalitas itu beda gitu ya sama generasi milenial, apalagi generasi X gitu ya, atau bahkan boomers gitu yang melihat perspektifnya beda. Nah, kalau menurut saya berpindah kerjaan asal memberikan kontribusi, memberikan portofolio ada dan valid ya, ya, itu is okay. Karena kan kita transaksional ya, bekerja itu kalau kita dibayar dan kita menghasilkan apa untuk perusahaan. Jangan sampai yang enggak, jangan tuh kita udah dibayar nih, udah berapa bulan, bahkan bukan setahun, tapi kita nggak ngasilin apa-apa masih apa? kan ke perusahaan. Itu yang kalau menurutku sih, mending nggak usah ditaruh di CV deh. Profesionalisme masih dibutuhkan di situ ya. Mungkin kalau kita ya mungkin hitungan bulan kita harus bisa menjelaskan kita ngasilin apa, atau bahkan mungkin itu sifatnya project base gitu kan. Jadi ya untuk organisasi tertentu yang atau HR atau user tertentu yang mementingkan longevity dalam dari segi karir, ya kadang-kadang beberapa posisi kayak manajer itu kan uh, perlu lebih dari setahun ya, atau satu Hmm, cycle manajemen untuk membuktikan bahwa perubahan transformasi yang ya, dia lakukan tuh benar, karena di beberapa posisi atau beberapa pekerjaan itu dituntut perubahan. Dia portofolionya tuh bisa ngubah organisasi, bisa ngubah yang tadinya segini jadi lebih gede, lebih efektif, lebih bagus ya, atau lebih besar gitu kan. Nah itu kan perlu waktu. Nah itu yang ya. mungkin di consideration, nggak mungkin ini hitungan bulan gitu kan untuk menghasilkan impact yang lebih besar. Tapi kalau Cycle-nya ya, ya cycle-nya. cycle manajemennya harus dilakuin beberapa Ya, kali gitu, Pak. Itu kan yang kalau cycle keuangan kan 1 tahun biasanya. Jadi kalau dia bisa bisa kadang-kadang kita perlu 1 tahun tuh adaptasi aja gitu kan. Ketika improve-nya di tahun kedua dan tahun ketiga juga, ya minimal udah ketika mau exit dari sebuah organisasi pun kita udah bantuin HR, bantuin atasan atau bos kita untuk nyiapin pengganti kita, baik dari ya, dalam atau kalau nggak keburu atau nggak ada suksesornya ya dari luar. Jadi kita juga ketika exit itu kita manage juga gitu ya. Jadi kita juga punya portofolio atau meninggalkan kesan, meninggalkan jejak atau meninggalkan legacy yang yang baik. baik gitu ya buat organisasi yang mau kita tinggalkan. Itu sih. Itu kalau Ya. kaitannya dengan bagaimana tadi ya loyalitas di generasi baru. Tapi value-value lain kalau menurutku itu juga menambah warna, dan ada mungkin yang kurang cocok dengan generasi lain, atau ini ya kita coba cari keberagaman yang bisa saling dikolaborasikan dan menambah value dari tim gitu ya. Jadi kalau tim dengan adanya keberagaman ini jadi makin efektif gitu ya, itu kita kita bisa embrace the diversity gitu Pak. Ya. Menarik nih karena Mas Ebro melihatnya dari value atau contribution yang dihasilkan ya. Jadi kalau memang karakteristiknya sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu misalnya bekerja dari awal sampai pensiun di satu tempat, tapi seberapa lama pun kita di dalam organisasi, value atau kontribusi apa yang kita berikan itu menjadi kunci kita ya. Dan itu akan membangun track record kita. Tadi, kalaupun kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita meninggalkan legacy atau track record yang baik. Tidak Iya. hanya untuk perusahaan tersebut, tapi juga untuk kita ya, karena track record itu kita bawa Yes. Apalagi ke era keterbukaan perusahaan. informasi seperti sekarang nih Pak. Iya, Ketika jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu ya, iya, profesionalisme kita ada di situ, dan iya, bisa positif bisa negatif ya. Jadi kalau kita punya portofolio, kita bantuin orang, kita iya, pernah kerja sama orang, orang itu akan beda sama mungkin 10-20 tahun lalu yang era internet, era digital ini belum semasif sekarang ya. Referral ya, iya, endorsement dari mantan bos kita, mantan rekan satu project, itu sangat berguna banget karena orang tuh nge-track jejak digitalnya itu jauh lebih mudah ya, apalagi kalau teman-teman yang fokus ke personal branding udah
bikin rapi tuh portofolio mana, orang yang bisa dikontak mana gitu kan. Itu akan meningkatkan nilai jual kita atau keyakinan ya. Kalau mau fokus profesional di bidang kita masing-masing juga kita perlu ya tadi Pak ya, menjaga hubungan baik, relationship Ya, management dengan klien, dengan ex-bos kita, ex-teman-teman kita, meninggalkan legacy yang baik. Itu yang akan membantu karir, membuka peluang-peluang kita ke depan gitu ya. Gitu sih Pak. benar, karena tadi kita sebutkan karir itu adalah pilihan dan itu adalah pilihan hidup, berarti hidup kita akan banyak dikaitkan dengan pekerjaan kita kan. Ya, Kalau ya. kerjaan kita baik, hubungan kita baik dalam bekerja dengan pihak orang lain, dan itu akan kita bawa terus dalam track Ya. record secara Karena profesional. bekerja itu bagi saya adalah ya kita dilahirkan sebagai manusia kan harus bermanfaat ya buat yang lain. Yes. Nah, dengan bekerja ini dengan apapun bidangnya ya Pak, bisa di Ya, perusahaan, bisa entrepreneur, bisa pekerja sosial juga bisa. Itu punya ya bekerja itulah ketika kita sebagai manusia itu punya waktu ya selain buat pribadi, buat keluarga ya, tapi buat sekitar kita ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan bagaimana kita meniti karir. Tadi beberapa kali sudah disebut bahwa kita sekarang meniti karir ini di era yang mana keterbukaan ya informasi. Jadi semua profesionalisme kita itu ada jejak digitalnya atau minimal referral ya. Jadi karena kita juga berjejaring, jejaring itu juga bisa dua sisi ya. Jadi kalau kita berperilaku baik, kita akan direferensikan, kita akan di-endorse ya sama orang-orang yang ada di jaring profesional itu. Tapi kalau sebaliknya kita melakukan hal yang tidak etis, tidak profesional juga bisa jadi ini. Walaupun yang namanya orang kan bisa salah ya, bisa ada kekurangan, itu juga kita acknowledge. Jadi asal kita punya niatan baik, harusnya sih orang-orang atau semesta ini akan mendukung kita gitu kan. Itu yang kaitannya dengan money. Kalau sebagai orang HR, memang kemarin sempat ada berita bahwa Gen Z susah cari kerja di era-era sekarang karena memang mereka lulus sekarang bisa jadi ketika ekonomi lagi slow down nih Pak ya dari global ada perang gitu kan kemudian suku supply chain terhambat dolar naik suku bunga naik ya itu kita ada tahun politik juga di Indonesia emang diprediksi lagi slow down gitu apalagi pasca tech winter mungkin juga beberapa komoditas tidak seperti waktu saya pertama kali lulus dulu minyak harganya masih bagus batu bara masih bagus Cina masih impor batu bara dari kita gitu kan jadi banyak kebuka pekerjaan-pekerjaan di Indonesia. Nah, ini perlu banget buat teman-teman, terutama Gen fresh graduates ya, Gen Z yang lagi cari kerja. Di sini pentingnya tadi ya, ada networking, ada professionalism, portfolio gitu ya, untuk teman-teman bisa stand out nih. Teman-teman nggak bisa mengandalkan waktu generasi saya dulu ya, lulus nunggu sebulan 3 bulan lah maksimal udah dapat kerja gitu kan. Tapi yang sekarang bisa jadi apalagi bahkan dari top university dari yang berprestasi pun itu perlu usaha, perlu effort untuk stand out gitu. Karena beberapa posisi itu berkompetisi sama teman-teman yang lebih 2 3 tahun lebih senior gitu kan iya, untuk job yang sama dan itu beberapa kali kejadian di beberapa posisi gitu Pak. Jadi persaingan boleh saya bilang ya walaupun ini masih perspektif saya ya sebagai HRD dan teman-teman gitu ya. eh, ini memang sedang slow down lah. Jadi kita perlu effort lebih untuk mencapai pekerjaan atau mendaki karir kita gitu ya. iya, Semoga sih kedepannya ekonomi Indonesia lebih pulih ya, lebih growth lagi, jadi opportunity pekerjaan makin bertambah, opportunity karir juga bertambah, gitu ya. iya. Jadi sama seperti tadi bahwa kalau kita tetap meningkatkan value kita, semoga masih bisa unggul dalam kompetisi yang semakin berat pun masih bisa unggul ya. Jadi kuncinya adalah tadi itu menambah value dari diri kita, menambah value itu bisa bisa berdampak kepada kita, bisa berdampak kontribusi kepada eh, organisasi ataupun tempat kita bekerja ya. Jadi kalau saya simpulkan nih, mungkin filosofinya ibarat pohon ya, memberikan manfaat seperti pohon kan. Pohon itu kalau dia tumbuh dengan baik, rindang, paling nggak manfaatnya untuk berteduh kan ya, Mas Erdo ya. Mm-mm. Kalau kemudian dia bertumbuh rindang dan menghasilkan buah, manfaatnya tentu menjadi makanan buat orang yang memperoleh buah tersebut. Jadi begitu juga dalam berkarir, mari kita meningkatkan value sehingga kita berkembang. Value-nya bisa dari peningkatan kompetensi, kemampuan, bisa dari personal branding, bisa dari pengembangan network,
network. Hmm. ya, dan itu semua akan menambah value kita. Dalam berkarir kita boleh saja mungkin pindah-pindah tempat, tetapi kita selalu berkontribusi, memberikan hasil, itu akan menambah value kita juga semakin lama semakin baik dan bermanfaat bagi diri kita maupun bermanfaat bagi lingkungan di mana kita bekerja maupun orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Sangat menarik kisah perjalanan Mas Erdo. Semoga sukses karirnya ke depan Sukses dan juga terus buat Pak Kris. berkontribusi melalui komunitas-komunitas yang dikelola. Amin. Makin banyak manfaat bagi anggota komunitas maupun bagi pihak-pihak lain di lingkungan. Terima kasih Mas Edo, sampai ketemu di lain waktu. Semoga pemirsa HR30 with Chris dapat mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kita kali ini.